Bab 316. Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang. Long Xiaoman berganti pakaian olahraga ramping dengan sepasang kacamata hitam di wajahnya. Dia melihat Yang Xuan di gerbang bandara dan melambaikan tangan, lewat sini. Lagu apa yang kamu nyanyikan hari ini? Kenapa kamu tiba-tiba berpikir untuk mengundangku ke ibu kota provinsi untuk minum? Long Xiaoman bertanya sambil tersenyum. Yang Xuan saling memandang dan berkata sambil tersenyum, aku sudah terlalu lama di Nanjiang. Kita, keluarga Hicks, harus pergi ke kota-kota besar untuk melihat dunia. Beberapa orang bercanda dan mengobrol. Para pejalan kaki di bandara, terutama para pria, menatap mata Yang Xuan, yang disebut kebencian. Long Xiaoman tampan dan seksi, belum lagi Skylark dan Begonia. Itu disebut negara dan kota. Singkatnya, salah satu dari tiga wanita cantik itu keluar dan menempatkan mereka di zaman kuno. Mereka semua adalah wanita cantik yang bisa memenangkan perang. Tetapi orang yang mengikuti mereka adalah pecundang. Dan pecundang ini sangat menyebalkan. Hanya saja kamu memiliki tiga wanita cantik. Yang menjengkelkan adalah si pecundang itu masih terlihat tinggi dan marah. Tiga wanita cantik mengikutinya, seperti tiga gadis pelayan. Apakah kamu marah? Apakah menurutmu sudah waktunya bagi kita untuk berkembang keluar? Tanya Long Xiaoman. Meskipun dia besar, dia tidak bodoh. Sebaliknya, otaknya lebih baik daripada kebanyakan orang biasa, kalau tidak dia tidak akan bisa duduk di posisi ini hari ini. Yang Xuan tiba-tiba memintanya untuk pergi ke ibu kota provinsi. Itu pasti tidak semudah minum. Dia mengatakan kepada Yang Xuan sebelumnya bahwa sejak dia mengambil jalan ini, dia tidak ingin kembali. Dan dia memiliki ambisi yang besar dan tidak bermaksud untuk tinggal di tempat sebesar Nanjiang sepanjang hidupnya. Yang Xuan mengatakan kepadanya saat itu bahwa ketika saatnya tiba, dia secara alami akan membawa mereka keluar dan berkembang keluar. Ya, sekarang situasi di Nanjiang hampir stabil. Sudah waktunya untuk keluar dan melihat-lihat. Yang Xuan menjawab sambil tersenyum. Mata Long Xiaoman penuh dengan kegembiraan, akhirnya menunggu sampai hari ini. Ketika Yang Xuan pergi ke ibu kota provinsi kali ini, selain mencari pria bernama Lei Dongping, dia juga mengajak Long Xiaoman keluar untuk melihat-lihat, mendapatkan gambaran umum tentang situasi di sana, dan mempersiapkan perluasan di sana di masa mendatang. Membawa burung lark dan begonia adalah untuk memberi mereka lebih banyak kesempatan untuk berlatih. Meskipun si kembar memiliki bakat yang luar biasa, mereka masih membutuhkan banyak pertarungan yang sebenarnya untuk mengasahnya. Jika tidak, mereka tidak akan pernah menjadi ahli yang sebenarnya. Pedang burung lark begonia ada di tubuh mereka. Kedua pedang itu kuat dan dapat memotong besi seperti lumpur. Pedang itu dapat melingkari jari-jari mereka. Pedang itu dapat melingkari pinggang mereka saat tidak digunakan, mereka tidak dapat dilihat dari luar. Tidak ada perbedaan saat melewati pemeriksaan keamanan, karena bahan dari kedua pedang itu sama sekali bukan logam biasa. Baik detektor logam maupun pemindai tidak dapat mendeteksi keberadaan kedua pedang itu. Dalam perjalanan, Yang Xuan dan Long Xiaoman berbicara tentang pergaulan di ibu kota provinsi. Mirip dengan apa yang ku ketahui sebelumnya. Ada campuran orang baik dan jahat di ibu kota provinsi dan pergaulan. Setidaknya ada ratusan kekuatan, besar dan kecil. Apakah kau pernah mendengar tentang Lei Dongping? Yang Xuan bertanya. Long Xiaoman mengangguk. Kudengar bahwa jenderal nomor 1 di bawah labu putih itu sangat cakap. Jika labu putih bisa memiliki hari ini, setengah dari pujiannya adalah Lei Dongping. Bagaimana dengan kekuatan labu putih di ibu kota provinsi? Yang Xuan bertanya lagi. Terlepas dari tiga kekuatan utama di ibu kota provinsi, kekuatan labu putih adalah kelas 1. Itu milik orang yang menutupi langit dengan satu tangan di distrik perbatasan selatan. Kau tidak ingin memotongnya. Long Xiaoman menatap Yang Xuan, menurutku, bahkan jika kita ingin memperluas wilayah ke ibu kota provinsi, kita juga dapat mengambil metode selangkah demi selangkah, mulai dari pasukan kecil itu, lalu menyusup sedikit. Yang Xuan bertanya, kenapa, labu lilin itu kuat? Long Xiaoman menghela napas, bagaimanapun, itu adalah pasukan kelas 1 di ibu kota provinsi. Dibandingkan dengannya dengan kekuatan kita saat ini, itu masih jauh lebih buruk, dan itu masih wilayah orang lain. Yang Xuan tersenyum kagum. Seperti Zhou Abao, Long Xiaoman juga merupakan karakter yang sangat pragmatis.
Dia dapat membawa beberapa kilogram dirinya sendiri kapan saja. Fitur ini sangat berharga. Mungkin juga karena fitur inilah Long Xiaoman dapat mencapai hari ini selangkah demi selangkah. Hal terpenting dalam Jianghu adalah memiliki pengetahuan diri. Siapapun yang sombong akan cepat mati. Baiklah, mari kita pemanasan malam ini, pergi ke bar Lei Dongping untuk minum dan rasakan pesona kota besar. Yang Xuan tersenyum. Ibu kota provinsi ini memang pantas disebut sebagai ibu kota provinsi. Dengan gedung-gedung tinggi dan lalu lintas yang padat, kota ini memiliki pemandangan yang makmur, yang sangat berbeda dengan kota Nanjiang yang merupakan kota kelas 3 yang santai. Saat pesawat mendarat, hari sudah malam. Mereka pertama-tama mencari tempat untuk makan makanan khas setempat, lalu naik taksi ke bar Lei Dongping. Begitu tiba di bar, melihat dekorasi dan lampu yang megah dan mewah, Long Xiaoman menyesalkan bahwa istana naga nomor 1 di tangannya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bar ini. Area di dalamnya sangat luas, langit-langitnya setinggi setidaknya 30 meter dari tanah, dan peralatan audio serta pencahayaannya kelas 1. Bisnisnya sangat bagus. Pria dan wanita yang tak terhitung jumlahnya memutar tubuh mereka mengikuti alunan musik dan memercikkan kegembiraan malam di bawah rangsangan alkohol. Beberapa orang datang terlambat. Seluruh penonton sudah penuh. Jika tidak ada reservasi, kami tidak dapat menemukan tempat sama sekali. Untungnya, beberapa orang tidak kekurangan uang. Yang Xuan melaporkan konsumsi minimum 100.000. Baru saat itulah dia mendapatkan kursi kartu yang disisihkan. Memesan setelan naga termahal, dan ada 3 wanita cantik di sebelahnya. Meja Yang Xuan segera menarik perhatian banyak orang. Bermain-mainlah. Hari ini kita di sini untuk bersantai. Yang Xuan menatap ketiga wanita itu dan tampak sedikit serius. Dia tersenyum dan membantu mereka mengisi anggur. Bar adalah tempat berkumpulnya para wanita cantik. Meskipun meja Yang Xuan sangat sederhana, kecantikan Long Xiaoman dan Skylark Begonia masih menarik banyak orang dengan tujuan berbeda untuk mengobrol. Ketiga wanita itu tidak menolak orang yang berjarak ribuan mil. Setiap orang yang datang untuk bersulang tersenyum sopan dan saling berdenting gelas. Apakah kalian berdua menemukan sesuatu yang salah? Yang Xuancong bertanya kepada Skylark dan Begonia sambil tersenyum. Kali ini aku membawa mereka keluar untuk membiarkan mereka menyatu dengan kembang api di dunia dan meredam pengalaman mereka. Begonia melirik kursi kartu di sebelah dan berkata, aku merasa ada yang salah dengan meja ini. Yang Xuan berkata sambil tersenyum, oh. Ceritakan padaku. Skylark berkata, orang-orang di meja itu semuanya laki-laki, dan ekspresi mereka sangat serius, dan banyak orang datang untuk mengobrol dengan kita, tetapi mereka tidak melihat kita, yang menunjukkan bahwa mereka mungkin tidak datang ke sini hanya untuk bermain. Yang Xuan dan Long Xiaoman saling memandang, dan mereka memiliki pemahaman diam-diam dan tersenyum. Sebenarnya, begitu mereka masuk, mereka menemukan sesuatu yang aneh tentang kursi kartu di sebelah. Hanya saja mereka belum merusaknya. Itu seperti menguji penglihatan Skylark dan Begonia. Ya, kalian berdua ingat bahwa seorang guru sejati harus memiliki kemampuan beradaptasi yang sangat kuat. Tidak peduli di lingkungan manapun, kalian harus mengetahui situasi di sekitarnya seperti punggung tangan kalian pada saat pertama. Yang Xuan menuangkan segelas anggur untuk putri kedua dan terus tertawa. Bagus bagi kalian berdua untuk keluar untuk pertama kalinya. Hanya saja kalian berdua harus lebih memperhatikan diri sendiri. Ketika kalian pergi ke tempat seperti itu, kalian harus bahagia dan selalu menjaga harga diri, yang juga akan menarik perhatian orang lain. Posisi Yang Xuan terhadap Skylark dan Begonia sudah menjadi rencana dalam hatinya. Dia tidak ingin dia menjadi pendekar pedang papan atas di masa depan. Dia ingin melatih putri keduanya menjadi pembunuh bayaran papan atas. Pembunuh bayaran dan pendekar pedang pada dasarnya berbeda. Seorang pendekar pedang hanya perlu melatih ilmu pedangnya dengan sepenuh hati. Namun pembunuh bayaran berbeda. Mereka perlu menguasai banyak hal, seperti memperhatikan kata-kata dan warna, bertindak sesuai keadaan, beradaptasi dengan lingkungan, keterampilan kamuflase, dan sebagainya. Setiap keterampilan harus dikuasai dengan baik. Dua wanita cantik, apakah kalian ingin pergi keluar dengan saudara laki-laki kalian? Pada saat ini, seorang pria parubaya yang mabuk datang dengan sebotol Hennessy di tangannya dan bau anggur. Maaf, kami punya teman di sini. Ini merepotkan. Putri kedua menjawab dengan sopan sambil tersenyum. Tidak, kalian berdua bisa menghitung uangnya.
Layani saja aku dan belikan apa yang kalian inginkan besok. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya untuk memegang bahu putri kedua. Wanita kedua itu menghindar dengan tenang, "Maaf, Tuan, ini merepotkan. Silakan pergi." "Oh, apakah Anda yang menyiramkannya ke saya?" Pemabuk itu menari dan memarahi, "Saya tidak tahu tentang Anda, para wanita. Saya berpura-pura murni di permukaan, tetapi saya tidak sama dalam tulang saya. Jangan beri saya omong kosong. Saya tahu siapa yang tidak. Saya harus pergi bersama saya hari ini." Sambil berbicara, pemabuk itu melambaikan tangannya dan secara tidak sengaja menumpahkan anggur di meja sebelah. Di meja sebelah, seorang pria dengan kepala datar menoleh dan melihatnya. Dia hanya menyeka noda anggur di kerahnya dengan handuk kertas. "Rumput, apa yang kamu lihat?" Tanpa diduga, pemabuk itu gigih. Mungkin itu alkohol, atau mungkin dia ingin menunjukkan pengemis prianya di depan Skylark dan Begonia. Sambil memegang botol anggur, dia maju dan berkata, "Apa yang kau bicarakan? Kau tidak puas denganku? Percaya atau tidak, aku sudah menghancurkan semua botol anggur ini di kepalamu. Pergi." Pria berkepala datar itu menjawab dengan lemah, bahkan tanpa mengangkat kelopak matanya. "Berbaring di palung, kau bisa mengatakan beberapa kata sialan lagi. Siapa yang ingin kau gulingkan? Percaya atau tidak, buruh dan kapital akan membunuhmu." Pemabuk itu lebih bersemangat. Pria berkepala datar itu perlahan mengangkat kepalanya dan matanya dingin. "Biarkan aku mengatakan sepatah kata lagi, pergilah." Pemabuk itu tersenyum, "Orang desa bau itu masih kuat, bukan? Buruh dan kapital berdiri di sini. Beraninya kau menggerakkanku." Saat dia berbicara, dia berteriak kepada Kongres Rakyat di sebelahnya, "Lihat ke sini. Orang desa ini mengatakan dia ingin menggerakkanku, aku akan berdiri di sini hari ini dan melihat apakah dia berani menggerakkan salah satu jariku." Boom! Sebuah botol bir pecah di kepalanya sebelum dia sempat berbicara. Pria berkepala datar itu tiba-tiba mencengkeram kerah baju masing-masing, dan kemudian merasakan pisau panjang yang tajam dari pinggang belakangnya. Kemudian dia menusukkan pisau panjang itu ke dada si pemabuk di depan umum. Pemabuk itu menatap matanya dan jatuh ke tanah bahkan tanpa mengeluarkan suara. Dalam sekejap, tidak ada napas yang masuk. "Aku menggerakkanmu." Pria berkepala datar itu dengan lembut menggoyangkan butiran darah di pisau panjang itu, dengan mata dingin. "Ah!" Kerumunan di sekitar tiba-tiba berteriak. Petugas keamanan yang mendengar berita itu bergegas mendekat dan berteriak, "Letakkan pisaunya." "Sua!" Pria berkepala datar itu menggorok leher seorang petugas keamanan dengan pisaunya. Kemudian, orang-orang lainnya di kursi kartunya melompat satu demi satu, juga mengeluarkan pisau panjang dari pinggang belakang dan bergegas ke depan. Bar sebesar itu bukanlah tempat vegetarian, apalagi milik Lei Dongping. Segera puluhan orang melompat keluar dari sekitar dan berkelahi dengan mereka. Seluruh bar menjadi kacau karena teriakan dan teriakan. Meskipun jumlah orang berkepala datar itu sedikit, efektivitas tempur mereka sangat kuat. Mereka tidak kalah sedikit pun saat menghadapi musuh yang jumlahnya beberapa kali lipat dari mereka sendiri. Pada saat yang sama, selusin orang tiba-tiba menyerbu masuk dari luar untuk bergabung dengan kelompok pertempuran. Orang-orang ini bersama orang berkepala datar dan yang lainnya. Orang-orang di bar segera didorong ke bawah. Gaya orang-orang ini terlihat familiar. "Sama persisnya, Xiao Men," katanya. "Terakhir kali kita menyerang kita, kelompok yang kita cegat 2 hari sebelumnya, hampir sama dengan geng itu." "Oh," Yang Xuan menyentuh dagunya, "lihat dulu." Bar itu berantakan, tetapi orang berkepala datar itu diam-diam berlari keluar dari kelompok pertempuran, membunuh beberapa orang di pintu masuk tangga dan langsung menuju ke lantai 2. Dari detail ini, Yang Xuan dapat melihat bahwa orang-orang ini pasti telah menerima pelatihan tempur profesional. Tujuan mereka bukan untuk menghancurkan lapangan, tetapi untuk memenggal kepala. Lantai atas bar biasanya adalah area kantor. Mereka pasti mencari seseorang di lantai atas. Mereka ingin berurusan dengan Lei Dongping. Long Xiaoman juga melihat detail ini. Pada saat ini, suara perkelahian mulai terdengar dari lantai 2, disertai dengan suara benturan dan suara pecahan kaca. Beberapa orang di lantai atas bergegas turun lagi dan berteriak. Lei Dongping melompat keluar jendela dan berlari mengejar. Orang-orang berkepala datar dan lainnya yang sedang bertarung dengan sengit dengan cepat mundur dari resimen dan mengejar keluar. Yang Xuan menyesap gelasnya dan berkata, "Keluar dan lihatlah."
Di sebuah gang di belakang bar, seorang pria parubaya dengan wajah berkarakter Cina berlari ke depan dengan putus asa, menutupi luka pisau di bahunya. Orang-orang di belakangnya mengejarnya. Pria parubaya itu kehilangan terlalu banyak darah dan kehabisan tenaga. Akhirnya, dia jatuh ke tanah. Biarkan aku mengerti. Tidak ada rasa takut di mata pria parubaya itu. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Siapa kamu? Aku tidak punya keluhan denganmu. Mengapa membunuhku?" Pria berkepala datar itu berkata dengan dingin, "Baiklah, tidak ada salahnya untuk memberitahumu. Dengar, kami adalah masyarakat Tianhuo. Kami berurusan dengan lebih banyak orang daripada kamu hari ini. Segera, kamu akan memiliki banyak saudara untuk turun mencarimu dan mati." Pria berkepala datar itu mengangkat pisau panjangnya yang cemerlang. Lei Dongping menutup matanya dengan putus asa. Ah! Tiba-tiba, sebuah teriakan datang. Lei Dongping tertegun. Dia membuka matanya dengan curiga dan melihat bahwa salah satu pergelangan tangan pria botak itu terputus dengan darah mengalir. Dua bayangan itu kiri dan kanan, dan cahaya pedang menyala. Orang-orang yang mengejarnya langsung terkapar di tanah tanpa napas. "Siapa kalian?" Lei Dongping melihat bahwa orang-orang yang menyelamatkannya adalah dua wanita cantik yang memiliki kecantikan nasional. "Kalian tidak perlu khawatir. Kalian teruskan saja, Tuan sedang menunggu kalian di sana." Seorang wanita berkata dengan lemah. Pada saat yang sama, lebih dari selusin orang mengejarnya. "Aku akan mengalahkan musuh bersamamu dan tidak akan pernah menjadi kura-kura yang menyusut." Tatapan mata Lei Dongping tegas, menutupi bahunya, mengambil pisau panjang dari tanah, menopang tubuhnya dan berdiri. Membiarkan dua wanita itu menerobos masuk untuknya, tetapi dia melarikan diri sendirian. Dia tidak bisa melakukan hal seperti itu. Namun, adegan berikutnya membuatnya langsung membuka mulutnya. Selusin orang di belakang baru saja mendekat. Tanpa menunggu Lei Dongping menanggapi, mereka tiba-tiba melihat tubuh kedua wanita itu tiba-tiba mekar dan berubah menjadi dua bayangan sisa dalam sekejap. Sua-sua, kilatan cahaya pedang menyala. Selusin orang itu bahkan tidak punya waktu untuk mengatakan sepatah kata pun, jadi mereka semua jatuh ke tanah dan tidak memiliki napas untuk masuk. Dan proses ini hanya sekejap mata, kurang dari 1 detik. Lei Dongping berlari keluar gang dan melihat seorang pemuda yang tampak biasa-biasa saja sedang tersenyum pada dirinya sendiri dengan mata menyipit. "Aku telah menyelamatkan hidupmu. Apakah kau tidak akan mengundangku ke barmu dan minum 2 gelas?" Pemuda itu tersenyum. Lei Dongping memegang bahunya, "Kalau kau ingin minum, kau hanya bisa bertukar tempat. Aku khawatir aku tidak bisa kembali ke barku." Yang Xuan tertawa, "Karena kau sangat pelit, aku akan kembali sendiri." Setelah itu, dia berbalik dan berjalan ke arah bar. "Hei, saudara!" Lei Dongping berteriak, lalu mengatupkan giginya dan buru-buru mengikutinya. "Aku khawatir pria ini adalah tuan dari dua wanita yang menyelamatkan hidup mereka di gang tadi. Jika orang luar berani kembali, dia tidak bisa membenarkan dirinya sebagai kura-kura yang menyusut. Anehnya, saat kami kembali ke bar, perkelahian telah berhenti." "Rago!" Sekelompok adik laki-laki yang berlumuran darah maju untuk menyapa. "Bagaimana dengan orang-orang itu?" Lei Dongping bertanya dengan curiga. Seorang adik laki-laki berkata, "Mereka semua sudah mati." "Mati?" Lei Dongping semakin bingung. Sang adik menjelaskan, "Orang-orang itu sangat pandai bertarung. Tadi kami hampir saja jatuh. Tiba-tiba, 2 orang wanita menyerbu masuk dan membunuh semua orang dalam 3 atau 2 kali." 2 orang wanita. Lei Dongping tiba-tiba teringat 2 orang wanita yang baru saja muncul di gang itu. "Bersihkan tempat ini dan jangan biarkan siapapun naik ke atas." Lei Dongping memberi perintah dan berkata dengan sopan kepada Yang Xuan, "Kakak, silakan ke atas." Kantor di lantai 2. Luka Lei Dongping tidak parah. Dia hanya membalutnya dan menuangkan 2 cangkir teh hangat untuk Yang Xuan dan Long Xiaoman sendiri. "Tidak ada yang perlu dibalas karena telah menyelamatkan nyawaku. Lei Dongping berutang nyawa kepada kakakku. Aku akan memberi perintah kapanpun aku bisa mendapatkannya." Yang Xuan mengangguk, tidak berbicara, tetapi mengedipkan mata pada Long Xiaoman di sebelahnya. "Aku Long Xiaoman dari Nanjiang." Long Xiaoman berinisiatif untuk melapor pada dirinya sendiri. "Oh, aku kakak Long. Senang bertemu denganmu." Lei Dongping segera berdiri dan menyapa. Meskipun mereka belum pernah bertemu sebelumnya, mereka semua bercampur aduk di jalan-jalan di provinsi yang sama. Long Xiaoman memiliki nama besar di Nanjiang,
jadi Lei Dongping tentu saja pernah mendengarnya. Lao Lei, apa asal-usul orang-orang yang menyerangmu tadi? Dendam apa yang kau miliki dengan mereka sebelumnya? Tanya Long Xiaoman. Lei Dongping mengerutkan kening dan berkata, kau mungkin tidak percaya. Aku belum pernah melihat orang-orang itu sebelumnya, apalagi memiliki kebencian terhadap mereka. Namun anehnya, kejadian seperti ini bukan pertama kalinya terjadi di ibu kota provinsi. Sebelumnya, kejadian seperti ini sudah terjadi beberapa kali. Di sisi jalan kita, sedikitnya 7 atau 8 orang juga tiba-tiba diserang, tetapi mereka tidak seberuntung saya. Mereka semua tidak lolos. Orang-orang di jalan telah memeriksa asal-usul orang-orang ini, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Kami juga telah meningkatkan kewaspadaan dan mengirim lebih banyak orang ke lapangan. Saya tidak pernah menyangka bahwa efektivitas tempur orang-orang itu jauh di luar imajinasi saya. Jika saya tidak melompat keluar jendela hari ini, saya khawatir saya tidak akan bisa bernapas sekarang. Long Xiaoman mengerutkan kening dan berkata, maksudmu, kekuatan ibu kota provinsi juga mengalami kejadian aneh seperti itu. Kenapa? Apakah ada kejadian seperti itu di Nanjiang? Ya, dan seperti dua kacang polong dalam kelompok itu, mereka bertarung dengan gaya dan gaya yang sama. Sepertinya ini adalah permainan catur besar. Lei Dongping memukul meja dengan tinjunya yang berat. Sepertinya orang-orang itu tidak menargetkan salah satu dari kita, tetapi seluruh identitas kita. Aku akan meminta seseorang untuk menanyakan tentang situasi di kota-kota lain nanti. Tapi sebenarnya dari mana orang-orang itu berasal dan siapa yang memiliki kekuatan sebesar itu? Long Xiaoman menatap mata Lei Dongping. Sepertinya dia tidak menyembunyikan apapun. Berita itu juga mengejutkan Long Xiaoman. Kupikir di balik layar hanya ditujukan ke Nanjiang. Sekarang sepertinya dia telah meremehkan ambisi tangan hitam itu. Dia tidak menargetkan Nanjiang, tetapi seluruh identitas. Mungkin akan ada lebih banyak lagi. Pada saat ini, Skylark dan Begonia datang dari luar dan bergegas ke Yang Xuan. Tuan, semuanya sudah terpecahkan. Yang Xuan mengangguk, apakah kamu punya mulut yang hidup? Skylark dan Begonia tercengang, lupakan saja. Yang Xuan mengetuk kepalanya. Kedua wanita itu bekerja dengan bersih dan kejam. Mereka adalah bibit pembunuh bayaran yang baik. Tetapi terkadang aku tidak tahu bagaimana bersikap fleksibel. Mengapa aku tidak tahu bagaimana cara bertahan hidup ketika aku menghadapi hal semacam ini? Baiklah, kamu tunggu di pintu. Aku akan mengatakan sesuatu di sini. Yang Xuan mengangkat tangannya dan tidak menyalahkan putri kedua, karena dia tidak menyapa terlebih dahulu dan mengatakan dia ingin tetap hidup. Kakak, kalian berdua pandai kungfu. Lei Dongping tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Dia telah seperti ini selama lebih dari 20 tahun, dan dia telah melihat banyak jenis orang yang ganas, tetapi dia belum pernah melihat orang seperti itu yang bisa bertarung hari ini, seperti membuat film. Long Xiaoman terus bertanya, kamu tidak punya petunjuk. Lei Dongping berpikir sejenak dan tiba-tiba menepuk kepalanya. Ngomong-ngomong, aku ingat, ketika mereka ingin membunuhku tadi, mereka mengatakan apa itu perkumpulan Tianhuo, dan mereka juga mengatakan untuk membiarkanku pergi dengan tenang, mengatakan bahwa saudara-saudaraku akan segera datang kepadaku. Tianhuo Hui, mengapa namanya begitu aneh? Long Xiaoman mengerutkan kening, lalu tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menatap Yang Xuanmo. Mereka tiba-tiba teringat kelompok yang telah mereka hancurkan tempo hari. Orang-orang itu menyebut diri mereka sebagai klub emas. Dan sekarang ada klub api langit dengan nama-nama yang aneh. Mungkinkah mereka adalah organisasi yang sama? Saudaraku, ada sesuatu yang tidak ku ketahui. Bagaimana mungkin kau tiba-tiba datang ke istanaku hari ini? Itu bukan hanya untuk bermain. Itu kebetulan saja. Lei Dongping bertanya. Dia tidak bodoh. Pasti bukan suatu kebetulan bahwa hal seperti itu terjadi. Yang Xuan berkata sambil tersenyum, aku hampir lupa urusanku. Apakah kau mengenal seorang wanita bernama Sang Huafang? Aku tahu. Lei Dongping mengangguk dan berkata, aku memasang jebakan beberapa waktu lalu dan membiarkan wanita itu kehilangan 30 juta riba di kasinoku. Bagaimana, saudara, kau tahu? Yang Xuan meraba hidungnya dengan canggung. Dia ibu mertuaku. Apa? Dia ibu mertua saudaramu. Lei Dongping menepuk pahanya dan berkata, maaf. Aku benar-benar minta maaf. Banjir telah menyapu kuil Raja Naga. Saudara, tunggu sebentar. Sambil berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan. Setelah beberapa saat,
seorang adik laki-laki datang dengan surat utang. Lei Dongping mengambil surat utang itu dan berkata kepada Yang Xuan, "Saudara, ini surat utangnya. Aku akan membakarnya di depanmu sekarang." Rago, pada saat ini, adik laki-laki itu tiba-tiba membungkuk dan berbisik kepada Lei Dongping. Wajah Lei Dongping menjadi jelek. "Apa masalahnya?" Yang Xuan bertanya. Dia memiliki kesan yang baik tentang Lei Dongping. Meskipun baru saja dihubungi, tidak sulit untuk melihat bahwa pria ini adalah pahlawan dengan pemberian dan perasaan yang berat. Lei Dongping menatap Yang Xuan dan berkata, "Kakak, maafkan aku. Aku tidak punya hak untuk mengurus surat utang ini. Kakak laki-lakiku yang mengatur ini secara pribadi. Aku tidak punya hak untuk membakar surat utang ini." Petik 2. Kakak laki-lakimu. Yang Xuan mengerutkan kening. Lei Dongping menjelaskan, kakak laki-laki tertuaku dijuluki Labu Putih. Beberapa waktu lalu, dia tiba-tiba menyuruhku mencari cara untuk menjebak wanita ini dan membiarkannya datang ke kasino untuk kehilangan puluhan juta. Yang Xuan bingung. Dia sangat mengenal Zhang Huafang. Meskipun dia sangat marah pada saat-saat biasa, sama sekali tidak mungkin untuk berselingkuh dengan orang-orang di jalan, apalagi rasa dendam. Tapi mengapa lelaki bernama Labu Putih itu berurusan dengannya? Yang Xuan mengerutkan kening dan berkata, "Wah, ibu mertuaku orang biasa saja. Kenapa bosmu mau berurusan dengannya?" "Kakak, aku benar-benar tidak tahu ini. Aku hanya mengikuti perintah." Lei Dongping melihat Yang Xuan mengerutkan kening dan menggertakkan giginya. Tiba-tiba dia mengeluarkan belati dari laci. Tanpa berkata apa-apa, dia menusukkannya dengan keras ke pahanya. "Apa yang kamu lakukan?" Yang Xuan cepat tanggap dan dengan cepat meraih pergelangan tangan pihak lain, lalu meraih pisaunya. "Kakak, kamu menyelamatkan hidupku, tetapi aku menipu ibu mertuamu. Aku tidak bisa mengkhianati kakak laki-lakiku. Aku hanya bisa menusuk diriku sendiri dan menebus kesalahanku kepada kakakku." Lei Dongping berkata dengan tegas, "Jika kakakku tidak menganggapnya cukup, bahkan jika aku menusuk hatiku, aku Lei Dongping tidak akan pernah mengerutkan kening." Yang Xuan mengangguk diam-diam. Tampaknya Lei Dongping memang seorang pahlawan. Tetapi dia juga orang bodoh. "Bisakah kamu mengatur agar aku bertemu dengan Labu Putih?" Yang Xuan tidak ingin saling mempermalukan. Lei Dongping menepuk dadanya dan berkata, "Tidak masalah. Kakak Labu Lilin akan tetap memberiku muka. Aku akan mengaturnya sekarang." Sambil berbicara, dia mengeluarkan telepon dan hendak meneleponnya. Tiba-tiba dia teringat sesuatu. Dia tersenyum pada Yang Xuan dan bertanya, "Kamu panggil kakak siapa?" Yang Xuan, "Baiklah, aku akan menelepon kakakku sekarang." "Kakak, ini, aku baru saja mengalami masalah di sini dan nyawaku hampir melayang. Berkat seseorang bernama Yang Xuan yang menyelamatkanku, kurasa. Yah, dia ada di sampingku sekarang." "Oke, aku tahu, kakak." Setelah menutup telepon, Labu Putih berkata dengan gembira, "Kakakku mendengar apa yang baru saja terjadi. Sebelum aku sempat berbicara, dia berinisiatif untuk mengundangmu makan malam secara langsung. Tempatnya sudah diatur. Ayo pergi. Aku akan mengantarmu ke sana." Lei Dongping mengantar dirinya sendiri ke sebuah restoran bersama Yang Xuan Chao. Restoran itu didekorasi dengan cemerlang. Lei Dongping berkata dengan bangga, "Ini restoran kita sendiri. Kakak, jangan malu-malu, pulang saja." Lei Dongping secara pribadi menuntun Yang Xuan dan yang lainnya untuk duduk di ruang pribadi paling mewah di lantai 3. "Xiaoman, ketika Labu Putih datang, kamu dapat berbicara dengannya. Jika memungkinkan, kamu dapat berbicara tentang kerjasama." Yang Xuan berkata kepada Long Xiaoman. Long Xiaoman mengangguk, itulah yang ada dalam pikirannya. Meskipun dia sekarang memanggil angin dan hujan di Nanjiang dan menutupi langit dengan satu tangan, dia hanyalah seekor katak di dasar sumur. Jika kamu ingin keluar dari Nanjiang, kamu harus berhubungan dengan dunia luar. Labu Putih hanyalah sebuah terobosan. Setelah beberapa saat, Labu Putih masuk. Seperti nama panggilannya, dia adalah seorang pria setengah baya yang botak. Dia gemuk dan bulat. Dia tampak seperti labu putih besar. Hanya sepasang mata kecil, tetapi tampak sangat muram, dan memancarkan permusuhan yang kuat. "Perkenalkan, ini kakak tertua saya. Di dunia persilatan, ia disebut saudara Labu Putih." Lei Dongping segera berdiri dan memperkenalkan, "Saudara, ini penyelamat saya, Yang Xuan. Ini Long Xiaoman dan saudari Long dari Nanjiang. Anda seharusnya sudah mendengar bahwa kedua wanita cantik ini adalah teman saudara Yang." "Ya,
Sikap labu putih sangat menghina. Ia bersenandung pelan dari hidungnya. Bahkan jika ia menyapa, ia bahkan tidak melihat Yang Xuan dan yang lainnya. Semua orang sudah di sini. Selamat minum hari ini. Lei Dongping segera membereskan tempat kejadian, tersenyum dan menuangkan anggur untuk semua orang sendiri. Apakah Anda Yang Xuan dari Nanjiang? Labu putih itu menatap Yang Xuan dari atas ke bawah. Senang bertemu dengan Anda, saudara labu putih. Yang Xuan tidak peduli dengan penghinaan satu sama lain dan tersenyum. Saudaraku, saudara ini adalah penyelamat hidupku. Jika bukan karena dia tadi, aku pasti sudah kehilangan nyawaku. Lei Dongping memperkenalkan kembali kerumunan dan menunjuk Long Xiaoman. Ini adalah saudari Long dari Nanjiang. Kalian seharusnya pernah mendengar tentang Long Xiaoman, saudaraku. Oh, kamu adalah Long Xiaoman dari Nanjiang. Aku tidak menyangka kamu sangat cantik. Senang bertemu denganmu. Panggil saja aku White God di masa depan. White God sangat sopan kepada Long Xiaoman. Dia berdiri dan melengkungkan tangannya ke arah Long Xiaoman. Sama-sama, saudara White God. Long Xiaoman menanggapi dengan sopan sambil tersenyum. Kemudian dia mulai menyajikan dan minum. Lei Dongping berputar di tengah. Suasananya tampak harmonis. Hanya saja White God mengobrol dengan Long Xiaoman. Tidak ada gunanya melihat Yang Xuan dari awal sampai akhir. Yang Xuan tidak peduli dengan ini. Dia sedikit lapar dan hidangannya enak. Dia hanya harus makan dulu. Xiaoman, jika kamu ingin maju ke ibu kota provinsi di masa depan, silakan sampaikan salamku kapan saja. Selama itu masih dalam kemampuanku, aku akan melakukan yang terbaik. Labu putih memimpin dalam mengekspresikan keadaannya. Hal ini membuat Long Xiaoman sangat senang. Baiklah, kita harus banyak bergantung pada saudara Donghua di masa depan. Aku tidak akan bertele-tele. Hari ini, kebetulan aku punya maksud ini akhir-akhir ini dan memasang bendera di sini, di ibu kota provinsi. Aku tidak tahu apakah saudara Donghua punya saran. Labu putih berkata terus terang, sederhana saja. Meskipun aku hanya antek kecil di ibu kota provinsi, ia masih bekerja di selatan perbatasan. Jika kamu benar-benar ingin memasang bendera di sini, aku tidak berani mengatakan apa-apa lagi, saya benar-benar ingin membuka 2 tempat lagi di selatan. Kita bisa bekerja sama saat itu. Long Xiaoman sangat gembira, dia tidak pernah menyangka pihak lain akan begitu ceria. Selama orang-orang yang pernah berada di jalan tahu, membiarkan orang lain masuk untuk memeriksa bendera di wilayah mereka sendiri adalah hal yang tabu. Seperti yang baru saja dikatakan oleh Labu Putih, Biannan adalah wilayahnya. Bahkan jika dia ingin membuka 2 ladang lagi di sini, dia dapat membukanya sendiri. Tidak perlu membiarkan orang lain masuk dan berbagi kuenya. Dengan melakukan itu, dia sepenuhnya mengurus Long Xiaoman. Kalau begitu, aku akan berterima kasih kepada saudara Donghua atas saudara-saudaraku terlebih dahulu. Aku akan membuat pernyataan hari ini. Kamu dapat memutuskan lokasinya. Kami akan menanggung semua uang untuk pembukaannya. Saudara Donghua tidak peduli dengan manajemen selanjutnya. Kamu hanya perlu mencari beberapa saudara untuk mengawasi dan menjaga hukum dan ketertiban ladang. Jika kami mendapat untung, kami akan memberimu 3 atau 7 poin. Saudara Labu Putih, kamu akan memberi kami 7 poin. Kami akan melakukannya 3. Long Xiaoman juga mengungkapkan sikapnya. Di mata orang luar, ini sangat tidak adil. Awalnya, uang itu dibayarkan sendiri, dan kemudian mereka beroperasi sendiri. Pihak lain hanya mengirim beberapa penjaga keamanan, tetapi mereka harus menarik 70% dari keuntungan untuk pihak lain. Tetapi selama orang-orang yang telah berada di jalan mengerti bahwa jika Labu Putih tidak berbicara, mereka tidak dapat datang bahkan dengan uang. Tidak masalah, Anda dapat mengatur ini. Saya mendengar bahwa pertanian Anda di Nanjiang berjalan dengan baik. Anda dapat melakukannya sesuai keinginan Anda. Jika Anda membutuhkan saya untuk melakukan sesuatu, silakan hubungi saya kapan saja. Labu Putih itu tampak sangat terus terang, dan kemudian berkata sambil tersenyum, itu saja untuk hari ini. Saya memiliki sesuatu untuk dilakukan nanti, jadi saya tidak akan menahan Anda. Ketika Anda datang, saya akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk minum. Baiklah, kalau begitu, kami tidak akan mengganggu saudara Donghua. Long Xiaoman menjawab sambil tersenyum. Tampaknya dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia tersenyum pada Labu Putih dan berkata, saudara Labu Putih, bisnis kita sesuai, tetapi temanku masih memiliki sesuatu untuk menemukanmu.
IOU 30 juta belum dilakukan. Kemudian dia dengan cepat mengedipkan mata pada Yang Xuan. Yang Xuan mengambil segelas anggur dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Labu Putih, Zhang Huafang adalah ibu mertuaku. Dia kehilangan uang di pertanianmu, tidakkah kau berpikir begitu?" "Oh, Zhang Huafang adalah ibu mertuamu. Kalau begitu," Labu Putih berhenti sebentar. Tiba-tiba, percakapan berubah dan menyipitkan matanya. "Dalam hal ini, bunganya akan ditambahkan. IOU 30 juta akan dibayar kembali sesuai dengan 50 juta. Jika ada 1 sen kurang, gali sepotong daging padanya." "Saudaraku, apakah kamu?" Begitu Lei Dongping berbicara, dia dimarahi oleh Labu Putih. "Diam, itu bukan urusanmu." Yang Xuan sedikit tertegun, tetapi dia tidak marah, tetapi terus tersenyum. "Aku tidak tahu kebencian apa yang dimiliki ibu mertuaku dan saudara Labu Putih." Labu Lilin berkata, "Dia tidak memiliki dendam terhadapku, tetapi..." Kemudian Labu Putih itu tiba-tiba menunjuk Yang Xuan dan berkata, dengan suara kasar, "Hanya saja kamu harus meninggalkan hidupmu di sini hari ini." Ledakan, Labu Putih itu menghantam meja, dan lebih dari selusin pria besar segera menyerbu masuk dari pintu, dengan niat membunuh, dengan pisau panjang yang cemerlang di tangan mereka. "Saudaraku, apakah kamu?" Lei Dongping baru saja bersiap untuk berdiri. Labu Putih itu memarahi dengan marah, "Diam, itu bukan urusanmu." Kemudian dia melotot ke Yang Xuan, "Yang, kamu harus meninggalkan hidupmu di sini hari ini." Tangan Skylark Begonia telah menekan gagang pedang yang melilit pinggangnya. "Labu Putih, apa maksudmu?" Long Xiaoman seterang obor dan sama sekali tidak takut. "Long Xiaoman, aku bekerja sama denganmu dengan tulus, tetapi bajingan hari ini harus mempertahankan hidupnya," kata Labu Putih dengan kejam. Pada saat yang sama, tangan Skylark dan Begonia diam-diam menekan gagang yang melilit pinggang mereka. Dengan hanya satu instruksi dari Yang Xuan, mereka akan membunuh semua orang di ruang pribadi dalam sekejap. "Saudaraku, tenanglah dan katakan sesuatu." Lei Dongping terkejut dengan keringat dingin di kepalanya. Dia tidak takut Labu Putih akan melukai orang yang menyelamatkan hidupnya, tetapi khawatir tentang keselamatan Labu Putih. Dia telah melihat keterampilan burung Skylark dan Begonia. Meskipun mereka tampak lemah, mereka benar-benar mulai bekerja. Itu juga sekejap mata bagi orang-orang di ruang pribadi ini. "Kita berseteru." Yang Xuan tampak ringan, hanya sedikit bingung, "Sepertinya aku tidak menyinggungmu." Dia benar-benar tidak dapat mengingat persimpangan dengan Labu Putih, dan ini adalah pertama kalinya dia kembali ke ibu kota provinsi. Tetapi pihak lain bahkan meneriakkan namanya. "Itu pasti bukan orang yang salah. Tidak ada kebencian." Labu Putih juga menjawab dengan mudah, "Tetapi kamu harus mati hari ini." "Berikan padaku." Sekelompok pria besar segera bergegas menuju Yang Xuan dengan pisau panjang. Saat Skylark dan Begonia menghunus pedang mereka, mereka mendapat tanda di mata Yang Xuan, jadi ketika mereka menghunus pedang mereka, mereka memutar bilahnya ke satu sisi. "Pa." Suara ledakan seperti petasan yang renyah, 10 pengawal yang terlatih khusus segera menutupi leher mereka dan jatuh ke tanah. Ada bekas darah tambahan di masing-masing leher mereka. Ini adalah Skylark dan Begonia. Menurut maksud Yang Xuan, tunjukkan belas kasihan dan jangan sentuh mereka dengan ujung pedang, jika tidak, tenggorokan mereka akan terpotong. Sua, bilah kedua pedang itu mengenai tenggorokan Labu Putih dalam sekejap. Proses ini memakan waktu kurang dari 1 detik. "Saudaraku, tunjukkan belas kasihan." Lei Dongping khawatir. "Mari kita bicarakan sesuatu. Pasti ada kesalahpahaman di sini." Labu Putih terkejut. Dia telah berkelana di dunia persilatan selama lebih dari 20 tahun. Dia adalah seorang veteran. Dia telah melihat berbagai macam orang, tetapi dia belum pernah melihat orang yang begitu cepat bertindak. "Jadilah raja dan kalahkan musuh. Aku telah menanam Labu Putih hari ini. Lakukanlah." Labu Putih menghela napas dan tidak memohon belas kasihan. "Saudaraku, Labu Putih adalah kakak tertuaku. Lihat ini." Pada saat ini, hal yang paling sulit adalah Lei Dongping. Di satu sisi, dia adalah kakak laki-laki yang tahu apa yang terjadi padanya, dan di sisi lain, dia adalah penyelamat hidupnya. "Labu Putih, aku tidak ingin membunuhmu. Aku hanya ingin tahu bahwa kau dan aku belum pernah bertemu sebelumnya. Mengapa kau berurusan denganku?" Yang Xuan dapat melihat bahwa pasti ada sesuatu yang aneh di balik ini, jadi dia tidak terburu-buru melakukannya. "Tidak ada yang perlu dikatakan." Labu Putih berkata dengan dingin,
Jika kau ingin membunuh, kau akan membunuh raja dan mengalahkan musuh. Karena ini adalah dunia persilatan, maka ada aturan dunia persilatan. Yang Xuanyin mengangguk diam-diam. Pria ini adalah pahlawan. Saudaraku, jangan khawatir. Dahi Lei Dongping penuh dengan keringat. Melihat labu putih itu, dia memohon, saudaraku, katakan yang sebenarnya. Jagalah pegunungan hijau. Dia tidak takut tidak ada kayu bakar. Apa yang harus kita lakukan jika kamu tidak memiliki begitu banyak saudara? Labu putih itu tertegun, jadi dia harus menghela nafas lama dan berkata, aku tidak mengenalmu. Semua ini diatur oleh saudara Mao Qiu. Saudara Mao Qiu. Yang Xuan mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat Long Xiaoman. Long Xiaoman juga merentangkan tangannya, mengatakan bahwa dia belum pernah mendengar tentang pria ini. Siapa pria ini? Di mana dia sekarang? Yang Xuan bertanya lagi. Labu putih menoleh ke satu sisi dan berkata, ada aturan Jianghu di Jianghu. Aku akan memberitahumu ini hari ini. Aku telah melanggar aturan. Aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun jika aku tidak memiliki begitu banyak saudara di bawahku untuk makan bersamaku. Sekarang aku hanya bisa memberitahumu sedikit. Mengenai yang lain, aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Kau boleh membunuh atau memotong apapun yang kau inginkan. Kakak, lihat ini. Lei Dongping menatap Yang Xuan dan memohon, aku akan melakukannya. Jika kakakku ingin bertanggung jawab, aku bersedia mati demi kakak tertuaku. Lei Zi, diamlah. Kakak, Lei Dong berkata dengan tenang, kau yang menjemputku. Bahkan jika aku mati hari ini, aku harus berdiri di hadapanmu. Dasar brengsek. Mulut labu putih itu berkedut sedikit dan berkata, baiklah, aku tidak menginginkan nota debit 30 juta ini. Rekening ini sudah dihapuskan. Ini adalah batas terakhirku. Aku tidak akan mengatakan apapun lagi. Yang Xuan menatap labu putih itu selama beberapa detik, mengangkat tangannya dan memberi isyarat kepada Skylark dan Begonia untuk meletakkan pedang mereka. Maaf telah menyinggung kalian hari ini. Yang Xuancong melengkungkan labu putih itu, lalu berbalik, ayo pergi. Labu putih adalah orang yang saleh. Yang Xuan tidak ingin mempermalukannya. Dan hari ini dia datang untuk mengambil uang kertas 30 juta. Sekarang uang kertas itu telah disobek, dia telah memberikannya kepadanya. Lei Dongping secara pribadi mengirim Yang Xuan dan yang lainnya ke bawah. Beberapa orang hendak naik bus. Lei Dongping akhirnya memutuskan dan berkata, saudaraku, aku tahu siapa Mao Qiu. Baiklah, katakan padaku. Yang Xuan mengangguk. Sebenarnya, dia berharap Lei Dongping akan berbicara. Lei Dongping berkata, aku bilang ya, tetapi kamu harus berjanji padaku sebuah syarat. Setelah aku memberitahu identitas orang itu, kamu tidak boleh membuat pengumuman publik. Jika orang tahu bahwa kita mengatakannya, kita akan selesai. Yang Xuan menyipitkan matanya sedikit. Jika kamu bersedia mengatakan, katakan saja. Jika kamu tidak bersedia, aku tidak memaksa. Aku tidak suka orang lain berbicara kepadaku dengan syarat. Lei Dongping menggigil tak terkendali. Aku tidak tahu mengapa, ketika pihak lain mengucapkan kata-kata ini, nadanya tidak galak atau keras, dan sangat jelas, seperti mengatakan hal yang biasa. Namun ketika dia melihat mata masing-masing, dia merasa hatinya ditusuk oleh sesuatu, dengan tekanan dan ketakutan yang tidak dapat dijelaskan. Saudaraku, jangan salahkan saudaraku. Dia benar-benar tidak bisa mengatakannya. Pria bernama Mao Qiu adalah pengawal Guo Yunfei, jadi masalah ini memiliki hubungan langsung dengan Guo Yunfei, dan Guo Yunfei bukanlah sesuatu yang bisa kita tanggung. Lei Dongping berkata, Guo Yunfei. Yang Xuan selalu merasa akrab dengan nama itu, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah mendengarnya untuk sementara waktu. Long Xiaoman mengambil alih percakapan dan berkata, aku kenal pria ini, ayahnya adalah Guo Nanshan, salah satu dari 3 raksasa di Jiangnu bawah tanah ibu kota provinsi. Meskipun ada puluhan kekuatan di Jiangnu bawah tanah ibu kota provinsi, ada 3 raksasa yang dikenal, yaitu Iblis Kucing Utara, Iblis Tua Selatan, dan Guo Racun Timur. Dongdu Guo ini mengacu pada keluarga Guo dan 2 kekuatan besar lainnya, yang saling berhadapan 3 kali dan memiliki kekuatan yang sangat kuat.